Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. McLaren kayaknya belum puas bikin beberapa hypercar sebagai line up produk mereka. Setelah mereka punya Senna dan P1 saat itu, mereka tambahkan satu produk lagi, yaitu McLaren Speedtail. Pas pertama muncul, mobil ini sempat disebut jadi satu-satunya mobil berkapasitas lebih dari 2 penumpang yang bisa dipacu hingga 400 km per jam. Nah, di video kali ini, saya juga akan membahas beberapa hal lain yang membuat Speedtail spesial. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Talkomotif bisa terus kasih konten edutainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. McLaren Speedtail sangat fokus di aspek aerodinamikanya. McLaren menggarap aspek aero di Speedtail dengan sangat serius, dengan tujuan untuk membuatnya jadi sangat aerodinamis, supaya bisa pecahin catatan rekor top speednya milik McLaren F1. Dari desain bagian depannya aja udah kelihatan, semuanya serba sleek, serba mulus, nggak banyak ornamen yang aneh-aneh. Hal ini demi mengalirkan udara melalui bodinya Speedtail tanpa hambatan sedikit pun. Effortnya juga nggak tanggung-tanggung. McLaren juga sampai menghilangkan kaca spion konvensional demi meminimalisir hambatan aliran udara. Mereka menggantinya dengan kamera yang bisa disimpan masuk ketika tidak dibutuhkan. Speedtail nggak punya rear wing, karena jelas rear wing justru akan menghasilkan hambatan udara yang dibutuhkan untuk menghasilkan downforce. Downforce justru sangat dihindari oleh mobil yang mengejar top speed dan akselerasi. Di bagian belakang, Speedtail menggunakan lid minimalis untuk memberikan downforce yang sekedar cukup, nggak berlebihan. McLaren bahkan memberikan fitur cover penutup berbahan carbon fiber pada kedua roda depannya untuk mencegah timbulnya turbulence di ruang roda ini. Dari sejak awal pertama kali, McLaren sudah merencanakan Speedtail untuk jadi McLaren tercepat yang pernah ada. Bahkan lebih cepat dari sosok legendanya mereka sendiri, yaitu si McLaren F1. Salah satu resep untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membuat Speedtail seringan mungkin. Tapi ya, ringannya juga jangan sampai mengorbankan kenyamanannya. Kayak AC, audio berkualitas, sampai space penyimpanan harus tetap ada. Jadi makanya McLaren memutuskan untuk meringankan bobotnya dari sisi bodinya. Sekujur bodinya Speedtail dibangun menggunakan material carbon fiber. Ini termasuk diffuser yang ada di belakang dan juga cover untuk dua roda di bagian depan. Dan hasilnya ternyata cukup mengesankan nih. Total bobotnya Speedtail cuma seberat sekitar 1,3 ton. Ini mengesankan, mengingat Speedtail menggunakan mesin berpenggerak hybrid yang mana ada tambahan bobot dari baterai dan motor listriknya. Dari sumber yang saya baca, ternyata McLaren Speedtail termasuk tidak street legal di market Amerika Serikat. Beberapa yang jadi alasan kenapa Speedtail ilegal adalah dia pakai layout interior berbentuk central driving position, seperti yang dulu dipakai di McLaren F1. Yang efeknya, Speedtail tidak bisa memenuhi standar keselamatan seperti syarat kehadiran side airbag. Kemudian Speedtail juga pakai kamera atau sistem spion digital. Beberapa alasan inilah yang akhirnya membuat McLaren Speedtail menjadi ilegal untuk pasar Amerika Serikat. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kalian pernah nonton di YouTube, ada salah satu miliuner berkebangsaan Iran di Amerika, namanya Manny Khoshbin. Dia adalah salah satu pemilik Speedtail di Amerika. Bahkan Speedtailnya bukan sembarang Speedtail. Speedtailnya Khoshbin sudah di-custom oleh salah satu brand fashion terbesar di dunia, yaitu Hermès. Yang mana modif custom ini membuat Speedtail milik Khoshbin jadi Speedtail one of alias paling eksklusif di dunia. Ya itu sekilas intermezzo aja sih. Nah pertanyaannya, kalau memang dianggap ilegal di AS, kenapa Manny Khoshbin bisa punya dan dia pakai di jalanan umum? Kemungkinan dia belinya dengan memanfaatkan aturan bernama Show or Display Law.
Jadi di bawah aturan ini, ada mobil yang dikecualikan dari standar keselamatan di sana, seperti mobil yang bersejarah atau memiliki kecanggihan teknologi yang memang lebih maju. Walaupun begitu, ada syarat tambahan. Speedtail-nya tidak boleh dipakai menempuh jarak lebih dari 4.000 km per tahunnya. Pengalaman duduk di dalam Speedtail mungkin bisa disamakan dengan pengalaman duduk di kokpit jet tempur, yang mana kedua pengalaman tersebut sama-sama nggak mungkin bisa kita rasain. Ya udah, yang penting dibayangin aja dulu. Layout duduknya sentral, berada di tengah mobil, mirip dengan yang biasa kita lihat di jet tempur macam F-16. Sebetulnya beberapa reviewer bilang posisinya enak, tapi ya itu, butuh adaptasi yang agak lama aja. Agak mirip kayak naik motor, tapi jauh lebih lebar. Hal kedua yang bikin kabin Speedtail mirip pesawat adalah penempatan tombol-tombolnya. Beberapa tombol penting macam start-stop button dan driving mode selektornya itu ditaruh di plafon tepat di atas kepalanya driver. Dan nggak cuma itu, kabin Speedtail dilengkapi dengan electrochromatic glass. Jadi kabinnya Speedtail itu memang lumayan didominasi oleh kaca ya. Bener-bener kayak lagi di kokpit F-16 lah. Nah, seluruh kaca yang dipakai di Speedtail menggunakan teknologi elektrokromatik. Jadi, dengan sekali tekan tombol, kacanya akan meredup otomatis jadi lebih gelap. Jadi ya, nggak perlu lagi repot-repot buat pakai kaca film. McLaren Speedtail bermesin hybrid, tapi jangan samakan dengan Prius, Xenix, atau Camry ya. Mesin hybrid di Speedtail membuatnya menyandang gelar salah satu production cars yang paling bertenaga yang pernah ada. Ya jelas lah, orang dari awal juga objektifnya buat pecahin rekor top speednya McLaren F1. Jadi teknologi hybridnya juga gak kaleng-kaleng. Untuk internal combustion engine-nya, Speedtail menggunakan mesin berkonfigurasi 4000cc, V8, twin turbo. Mesin pembakaran ini kemudian ditandemkan dengan motor listrik. Nah, duet sistem ini mampu menghasilkan total output tenaga hingga 1040 horsepower dengan total torsi mencapai 1150 Nm. Konfigurasi dan performa mesin seperti ini bisa membawa Speedtail melaju hingga 403 km per jam. Tapi untuk meraih angka tersebut, kalian harus menggunakan velocity mode. Mode ini akan membuat Speedtail jadi lebih rendah dan akan menyimpan masuk kamera spionnya supaya Speedtail bisa makin aerodinamis dan meminimalisir hambatan udara. Sedangkan untuk akselerasinya sendiri, Speedtail bisa mencatat 0-100 km per jam kurang dari 2,5 detik dan 0-300 km per jam hanya dalam waktu 12,8 detik aja. Walaupun Speedtail bermesin hybrid, punya baterai dan motor listrik, tapi dia nggak bisa dipakai berkendara dalam mode full electric macam EV. Dan karena Speedtail bukan plug-in hybrid kayak Ferrari SF90, dia nggak punya slot charger buat ngecharge. Tapi McLaren punya cara lain untuk ngecharge baterainya Speedtail, wireless charging. Jadi setiap pemilik Speedtail diberikan semacam charging pad kayak yang biasa dipakai buat gadget, tapi ini jauh lebih besar. Jadi charging padnya ini tinggal ditaruh di lantai dan kalian tinggal posisiin aja Speedtailnya dengan charging padnya. Nah pertanyaannya, kalau di dalam Speedtail kita taruh smartphone, bakal sekalian ke-charge juga nggak ya? McLaren Speedtail jadi mobil McLaren termahal yang pernah mereka jual. Bahkan harga Speedtail melebihi harga McLaren P1. Jadi Speedtail saat diluncurkan itu dijual dengan harga 2,4 juta dolar atau sekitar 33,6 miliar. Dengan kurs tahun 2018 sekitar 14 ribuan per dolar. Selain mahal, Speedtail juga sudah pasti eksklusif dan terbatas karena Speedtail cuma diproduksi sebanyak 106 unit saja dan semuanya sudah sold out alias terjual semuanya. Nah, menurut kalian, apakah kita akan punya kesempatan melihat Speedtail mengaspal di Indonesia selayaknya Pagani dan Koenigsegg? Coba komen ya.
Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang McLaren Speedtail, sebuah hypercar lagi dari McLaren yang punya desain eksterior dan layout interior yang unik gitu ya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.